Dikisahkan pada zaman dahulu kala di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kota Tangguhan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya, Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak. Sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Tadi Raja sama Ratu romantis banget deh. Masa Rajanya ngulurin tangan? Iya, kamunya juga. Halo, Bu. Enggak. Namun sayangnya, Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak, sehingga hal ini menjadi kegelisahan bagi Prabu dan Ratu. Sudahlah Dinda, jangan murung dan bersedih terus. Kalau Dinda bersedih terus seperti ini, Kanda juga ikut bersedih. Bagaimana Dinda tidak bersedih, Kanda? Sudah bertahun-tahun kita berumah tangga, tapi kita juga belum dikaruniai anak. Yang mulia, agar Ratu Purbamana tidak bersedih, bagaimana jika ia membesarkan satu anak angkat saja? Mungkin itu bisa mengurangi kesedihan Ratu. Tidak, aku tidak ingin mempunyai anak angkat. Ya penasehat, aku pun juga tidak setuju jika mengangkat seorang anak. Menurut kami, anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat. Sudahlah Dinda, jangan bersedih terus. Kanda akan berusaha lagi. Kanda akan pergi betapa agar kita cepat dikaruniai seorang anak. Baiklah kalau begitu, jika memang Kanda harus bertapa. Baiklah Kanda, Dinda juga turut berdoa. Hati-hati Kanda. Pergilah Prabu ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai seorang anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamana pun mulai hamil. Semua orang sangat bahagia. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. Sembilan bulan kemudian, Ratu Purbamana melahirkan seorang putri. Putri kita terlihat sangat cantik ya Dinda, dan kelihatannya sangat lucu. Iya Kanda, kita harus bersyukur akhirnya kita diberi anak juga. Iya Dinda, putri kita ini juga manis dan sangat menggemaskan. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita beri nama Gilang Rukmini? Bagaimana? Apakah Dinda setuju? Dinda setuju saja Kanda. Sesaat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasihat kerajaan. Ampun Baginda, ini dari rakyat. Mereka mengirimkan berbagai aneka hadiah untuk putri Anda. Mereka juga mengucapkan selamat atas kelahiran putri Anda. Baik, sampaikan terima kasihku kepada semua rakyatku. Baik Baginda, saya laksanakan. Tak hanya keluarga istana yang berbahagia, rakyat turut berbahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang Rukmini tidak diasuh secara baik oleh Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Gilang pun tumbuh menjadi gadis yang manja, dengan sifat-sifat yang kurang baik. Dia tak segan berkata kasar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Walaupun begitu, baik Prabu Suwartalaya, Ratu Purbamana, dan rakyat sangat mencintainya. Lihatlah baju ini. Aku tidak suka baju ini, Dinda.
Tetapi nak, ini adalah baju dari leluhur kita. Dahulu ibu juga memakainya saat ada di usiamu. Karena ini menunjukkan bahwa kamu sudah tumbuh dewasa. Ini tidak ada hubungannya ya Bunda. Baju ini terlihat tua. Aku tidak cocok memakainya karena masih muda. Jangan berkata seperti itu, Rukmini. Corak-corak ini menggambarkan. Sudahlah Ibunda, aku tidak akan pergi ke pesta jika Ibunda terus memaksa aku. Baiklah, jika itu maumu. Akhirnya ibu pergi juga. Nasihat, jika ibu bertanya di mana aku, jangan jawab dia ya. Ampun Putri, bagaimana Baginda Ratu? Marah. Cukup turuti saja perintahku, atau kamu akan kuusir dari istana ini. Maaf Putri. Hari berlalu, Putri pun tumbuh menjadi gadis remaja tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, Putri akan berusia 17 tahun. Maka, para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruangan istana. Sewaktu-waktu, ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata, lalu membawanya ke ahli perhiasan. Pak, Ya, tolong buatkan kalung yang sangat indah untuk putriku. ya dengan senang hati yang mulia. Baik, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia, karena ia sangat menyayangi putri raja. Yang mulia, apakah kalung ini sesuai harapan yang mulia? Coba dicek. Wah, terima kasih Pak. Ini lebih dari harapan saya. Ya, sama-sama. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamana datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar. Ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang sangat mengagumi kecantikannya. Wah, Raja Ratu dan Putri telah datang. Wah, putri dari Prabu Suwartalaya sangat cantik sekali ya. Iya, aku jadi iri melihatnya. Prabu Suwartalaya lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipegangnya. Kemudian, Putriku tercinta, Gilang Rukmini. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Ada hadiah untukmu. Pakailah kalung ini, Pak. Gilang Rukmini menerima kalung itu. Lalu ia melihat kalung itu sekilas. Kalung jelek apa ini ayah? Hah, kalung indah terbuat dari permata itu dilimar begitu saja oleh putri. Sungguh ku tak menyangka putri seperti itu. Kalung yang indah itu pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir sangat terkejut. Tak seorang pun berbicara. Tiba-tiba, Ratu Purbamana menangis melihat perilaku putrinya. Rakyat pun ikut menangis melihat Ratu Purbamana yang menangis. Akhirnya, semua pun meneteskan air mata, hingga istana basah oleh air mata mereka. Tiba-tiba, muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras, yang makin lama makin banyak. Hah, ada air, air. Hah, air ini membentuk kolam kecil. Bukan, ini banjir, banjir. Setelah kejadian tersebut, rakyat pun berteriak kebingungan dan takut. Tiba-tiba istana dipenuhi dengan air. Makin lama air itu semakin banyak dan menenggelamkan istana, sehingga kini disebut sebagai Telaga Warna. Danau ini kini disebut sebagai Telaga Warna. Warna itu berasal dari bayangan hutan dan bunga-bunga di sekitar telaga. Namun, orang mengatakan bahwa warna-warna itu berasal dari kalung Putri Gilang Rukmini.
masih yuk. Kamu bisa buat sendiri.